Yari. Yes, bertemu lagi dengan Babang Isekai Mr. D. Di konten kali ini gua bakal ngebahas kematian Rimuru, dan ini bersumber dari LN volume 11 dan 12. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu, tapi dengerin aja lah. Hitung-hitung nafkahin gua anjir. Oke, tanpa basa-basi mari kita mulai videonya. Waktu itu di Luberios ke parah bre, karena Grambel si tua bangka bikin masalah. Dan saat itu dia bertarung dengan Hinata. Namun kemenangan sudah terlihat ketika Grambel mengeluarkan serangan mematikan, yaitu Maelstrom ke arah Chloe. Gokil emang tua bangka ini, licik sekali pemikirannya. Melihat hal itu, Hinata langsung melindungi Chloe, dan dalam sekejap serangan Grambel pun menembus dada Hinata. Tapi serangan Grambel tidak berhenti sampai di situ. Demi melindungi Chloe, Venom juga mengorbankan dirinya agar serangan tersebut tidak sampai ke diri Chloe. Namun tetap saja serangan itu masih terus melaju ke arah Chloe. Untungnya di saat itu Rimuru datang dan langsung dimukbang tuh Maelstrom. Tanpa basa-basi Rimuru mengobati Hinata dan Venom. Tapi hanya Venom yang masih bisa diselamatkan dengan ramuan penyembuh. Sementara itu Hinata udah nggak bisa ditolong. Sebelum ajal menjemputnya, Hinata memberikan Moonlight Rapier dan Holy Spirit Armament kepada Chloe. Dan setelah itu tubuh Hinata bersinar. Cahaya itu seolah-olah masuk ke dalam diri Chloe. Anehnya nggak lama setelah itu Chloe juga ikutan menghilang. Dan di saat itulah skill Chloe aktif yang membuat dirinya kembali ke masa lalu. Di waktu tersebut negara Luberios belum ada bre. Di dalam tubuh Chloe ada jiwa Hinata juga. Di situ Chloe menceritakan jika ini bukan pertama kalinya Chloe kembali ke masa lalu. Tapi Chloe sudah berkali-kali kembali ke masa lalu. Demi apa? Ya demi menyelamatkan Ayang. Demi menyelamatkan Rimuru dari kematiannya. Di salah satu timeline yang Chloe ceritakan, saat Chloe kembali ke masa lalu. Waktu itu di Ingracia Rimuru meninggalkan anak-anak. Dan Rimuru tuh udah sampai duluan ke Tempest. Sehingga Rimuru nggak ketemu Hinata. Dan nggak jadi adu baku hantam. Di satu sisi, para pecundang dari dunia lain yang dimiliki negara Falmouth otomatis dapat dipukul mundur oleh Paduka Agung Rimuru sama beserta para bawahnya. Sehingga nggak ada korban jiwa saat itu, yang dengan kata lain Rimuru nggak jadi Demon Lord. Dan kita juga nggak bisa melihat sisi gelap Rimuru. Tapi karena si raja satu ini yang terlalu ambisius, dia tidak menyerah hanya karena kegagalan saat ini. Raja Edmaris pun bekerja sama dengan bangsa barat dan bangsa barat langsung setuju. Para pasukan bangsa barat dipimpin oleh Hinata yang bersiap menyerbu Tempest. Singkat cerita, Rimuru dan Hinata bertarung dan pertarungan mereka seimbang. Hinata sengaja menghentikan pertarungan karena dia menyadari jika dalang dari ini semua adalah Falmouth. Dengan begitu, Hinata mulai mempercayai Rimuru. 5 tahun telah berlalu, Tempest menjadi negara yang sangat damai. Rimuru juga nggak pernah menjadi Demon Lord. Dia hanyalah pria. Maksud gua Slam guys. Slam penguasa hutan jura. Slam yang selalu menghabiskan waktunya dengan bawahan tercintanya. Di satu sisi hubungan Rimuru dan Hinata semakin rapat dan membuat hubungan Tempest dan Luberios sakinah mawaddah warohmah. Tapi semuanya berubah saat negara api menyerang. Invasi Kekaisaran Timur pun dimulai. Kalian tahu sendirilah Kekaisaran Timur, negara yang sangat kuat. Mereka memiliki banyak senjata yang sangat di luar naila. Pada saat itu Rimuru turun ke medan pertempuran. Meskipun sebelumnya udah dipaksa Chloe untuk di rumah saja nonton anime. Alhasil Rimuru yang kekuatannya masih lemah membuat dirinya mati konyol di medan pertempuran. Dan negara Tempest pun juga musnah saat itu juga. Oh iya bre, di sini Rimuru belum manggil Diablo. Ya gimana anjing, orang perang lawan Falmouth cuma bacot kena mental terus pulang tuh. Sementara itu murka Veldora semakin jadi-jadi. Dia menghancurkan dan membuat kekacauan di mana-mana. Demi menghentikan amukan Veldora, Chloe, Hinata, Ruminas dan orang-orang kuat lainnya, mereka bersatu untuk menghentikan amukan Veldora. Namun sebelum Veldora benar-benar ditaklukkan, Hinata dibunuh oleh seseorang yang sangat misterius. Dari hal ini, otomatis Chloe kembali ke masa lalu dan Kronoala yang mengambil alih tubuh Chloe.
Kini ada dua individu yang sangat brutal, yaitu Kronoa dan Veldora. Mereka berdua mengamuk tanpa jeda, menghancurkan apapun yang ada di depannya. Namun pada akhirnya Kekaisaran Timur berhasil menaklukkan Veldora. Tapi bukannya berakhir, melainkan itu adalah awal dari segalanya. Perang dunia shinobi pun pecah. Bangsa Barat, Timur, Utara, Selatan berperang satu dengan yang lain. Milim melawan Gi Crimson, Darkruel melawan Ruminas. Sedangkan Kronoa, dia masih mengamuk menghancurkan segalanya dan membunuh setiap orang-orang yang terlihat kuat. Sementara itu, Rimuru yang sudah meninggoy tiba-tiba bangkit kembali dari kematiannya. Waduh, udah kayak Undertaker nih Rimuru. Hal itu dikarenakan Great Six berevolusi menjadi Raphael. Dan Raphael melakukan segala cara demi menghidupkan tuannya, Rimuru. Saat terbangun dari tidur panjangnya, Rimuru shock berat saat melihat semua warga dan para bawahannya telah meninggal. Di lain sisi, Veldora juga telah menghilang. Kejadian ini memancing murka Rimuru. Gejolak dalam jiwanya menjadi gelap. Hanya dendam yang tersisa dalam diri Rimuru. Bayangin aja bre, murka Rimuru saat di season 2 udah kayak gitu. Apalagi yang ini, auto kiamat dah. Saat itu Rimuru membantai semua musuh-musuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan murka Slam satu ini. Dari korban yang telah dibantai Rimuru, membuat Raphael bisa mewujudkan kekuatan yang sangat gak ngotak kepada Rimuru. Dan secara tak terduga saat itu juga, Rimuru bangkit menjadi sosok yang sangat kuat, yaitu Demon Lord. Setelah menjadi Demon Lord, Rimuru mendapatkan informasi jika ada sosok individu yang bernama Chloe sedang mengamuk. Dan sesampai di TKP, Rimuru tahu jika sosok yang ada di depannya bukanlah Chloe yang dia kenal, melainkan sosok kegelapan yang siap menelan siapa saja. Ya, itu adalah Kronoa bre. Seperti yang diharapkan, Rimuru dapat menghentikan amukan Kronoa saat itu juga. Setelah Kronoa sudah bisa tenang, mereka berdua pun berpisah. Namun, karena reputasi Kronoa yang sudah viral di mana-mana dan menjadi ancaman dunia, akhirnya Gi pun mencarinya dan ingin memusnahkannya. Alhasil pertarungan pun tak terhindarkan. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Tapi di hadapan Gi Crimson, Kronoa bukanlah apa-apa. Saat Gi akan membunuh Kronoa, tanpa diduga abang tampan dan cantik yaitu Rimuru datang menyelamatkan Kronoa. Karena Kronoa terlalu kelelahan, dia pun hilang kesadaran. Tapi saat dirinya tersadar, dia sudah berpindah ke masa lalu dan menjadi arwah gentayangan. Di mana saat itu terlihat ada Rimuru dan Chloe sedang melakukan ritual sesat. Hal ini sudah kita ketahui sendiri pada anime One Punch Man. Salah, maksudnya Tensura season 1 episode 23. Setelah ritual sesat itu sukses, Kronoa yang menjadi arwah gentayangan dari masa depan, dia menyatu dengan Chloe kecil. Oleh karena itu, saat di episode tersebut, kita bisa melihat sendiri Ramirez terlihat panik. Ramirez mengatakan jika wanita itu adalah sosok kehancuran yang sangat ditakuti. Oke, itulah sedikit cerita tentang kematian Rimuru. Gua berharap sih cerita ini juga bakal diadaptasi. Bayangin aja tuh, pasti ngerasa banget tuh anjing. Ya gimana, saat semua orang mati, saat semua para warga mati, Veldora juga hilang, Rimuru tinggal sendirian, terus bangkit jadi Demon Lord. Dan warga Tempest juga nggak bisa dihidupkan lagi. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Rimuru selanjutnya jika ceritanya seperti itu? Gua pengen denger pendapat liar kalian di kolom komentar. Gua berpikir jika hal itu terjadi, kapan nih Mamang Diablo dipanggilnya? Kasian dah, nungguin terus dia. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini lebih berkembang. Saya Tio dari channel Isekai Kidil pamit. Bye bye.